Sobat semuanya, banyak sekali teman-teman guru honorer yang baik itu dari kategori pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum ketika tidak mendapatkan formasi di sini tergoda untuk mengikuti seleksi P3K teknis dan juga seleksi P3K Kemenak. Nah, berikut ini kita akan berbagi update informasi, yaitu sebuah pertimbangan besar yang teman-teman guru honorer tanpa formasi harus kaji secara lebih mendalam jika ingin mendaftar P3K teknis atau P3K Kemenak. Yang awalnya ini adalah mendaftar sebagai P3K guru yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan tidak ada formasi, sehingga kita tidak bisa resume pendaftaran. Sebaiknya kita nggak usah gambling, teman-teman. Berikutnya adalah rekomendasi Kemdikbud untuk teman-teman guru honorer. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sekarang kita bahas dulu terkait tentang portal SSCASN dan kaitannya dengan P3K Guru. Sobat semuanya, untuk portal SSCASN ini teman-teman untuk melakukan pendaftaran ini kita membuat akun ya. Kita membuat akun SSCASN di sscsnbkn.go.id. Yang mana di sini untuk akun SSCASN, setelah kita membuat akun ini, maka di sini kita bisa memilih formasi dan juga jenis seleksi. Apakah kita itu ingin mendaftar P3K tenaga teknis, apakah kita ingin mendaftar P3K tenaga kesehatan, ataukah kita ingin mendaftar yaitu P3K Kemenak, ataukah kita ingin mendaftar CPNS, atau mungkin juga kita ingin mendaftar yaitu sekolah kedinasan. Yang mana di sini untuk akun SSCASN ini tersinkronisasi dari NIK, teman-teman, nomor induk kependudukan. Jadi setelah kita melanjutkan pembuatan akun dan juga melakukan pendaftaran, di sini yang awalnya di sini kita mendaftar sebagai P3K guru, di sini kita harus memilih salah satu sesuai dengan perundang-undangannya atau juknisnya. Ini adalah ketika kita sudah melakukan pembuatan akun, kita hanya boleh memilih satu jenis seleksi saja, teman-teman. Jadi kita nggak boleh kalau misalkan kita itu mendaftar P3K guru, kemudian P3K tesis dan lain sebagainya. Inilah terkait tentang portal SSCASN. Nah, selanjutnya bagi teman-teman guru honorer yang tanpa formasi, ya, entah itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, ketika kita login ke akun SSCASN, tentunya kemarin banyak sekali teman-teman guru honorer yang untuk pelamar umum misalkan ya, ini untuk formasi di instansinya ini sudah tidak membuka formasi, dikarenakan untuk formasi yang diajukan Pemda ini cukup minim. Nah, selanjutnya baru saja beredar yaitu surat edaran terbaru dari Kementerian Agama, dan sebelumnya adalah P3K tenaga teknis juga sudah dibuka. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat juknis dari P3K Kemenak, di sini juga menggunakan SSCASN sebagai portal untuk melakukan pendaftaran. Jadi bagi teman-teman yang sebenarnya sebelumnya sudah membuat akun SSCASN untuk mendaftar P3K guru, di sini asalkan kita belum sampai di resume atau melanjutkan pendaftaran di akhir pendaftaran, maka masih bisa sebenarnya untuk melakukan pendaftaran P3K Kemenak ataupun juga P3K tenaga teknis. Sehingga di sini dengan cara login saja. Berikutnya di sini yang penting ini kita belum resume ya. Jadi teman-teman belum resume pendaftaran, ini kita masih bisa terbuka untuk portalnya untuk memilih jenis seleksi. Yang mana di sini adalah sebagai contohnya ketika kita masuk di mendaftar seleksi, di sini kan ada pilihan ya. Kita itu jenis seleksinya apa? Yaitu jenis seleksi P3K guru, P3K teknis, P3K tenaga kesehatan, atau mungkin juga teknis untuk Kementerian Agama. Nah, selanjutnya di sini sebagai contohnya, ini adalah ketika teman-teman tidak melanjutkan pendaftaran sampai dalam tahap resume, di sini portalnya masih terbuka untuk memilih jenis seleksi. Jadi asalkan kita belum resume pendaftaran dan akhir pendaftaran, untuk pendaftar P3K guru di sini kita masih bisa memilih jenis seleksi. Yang mana di sini kita milih jenis seleksi P3K teknis, entah itu P3K teknis murni atau mungkin juga P3K Kemenak untuk jabatan guru atau mungkin juga tenaga teknis Kemenak. Maka di sini ini sebagai contoh, teman. Inilah contoh dari
yang awalnya mendaftar P3K Guru namun tidak membuka formasi di instansinya, maka di sini kita bisa memilih teknis. Namun teman-teman harus perhatikan dengan seksama ya, jangan sampai nanti kita itu akan gagal di belakangnya. Kemudian kalau misalkan kita di sini memilih jenis seleksi tenaga teknis, misalkan inilah kita bisa dilanjutkan pendaftaran ke P3K Kemenag, dan kita bisa milih formasi. Dengan ijazah saya S1 Pendidikan Agama Islam, di sini saya bisa memilih untuk Kementerian Agama sebagai pelamar umum, dan juga kita juga bisa memilih P3K tenaga teknis yang ada di berbagai macam kementerian dengan cara klik ulang. Sepertinya asalkan kita belum resume pendaftaran, ini kita masih terbuka untuk portal mengubah jenis seleksi dan formasi. Soalnya di sini saya bertanya kepada GTK Kemdikbudristek bahwasanya di sini saya sudah memiliki, misalkan seperti ya, saya sudah memiliki akun SSN untuk pendaftaran P3K Guru Kemdikbud kategori pelamar umum. Selanjutnya saya tidak bisa memilih formasi karena instansinya ini tidak membuka formasi untuk pelamar umum dulunya. Nah, saat ini pendaftaran Kemenag itu sudah dibuka. Saya mencermati cara daftarnya itu juga melalui akun SSN. Kemudian yang menjadi pertanyaan ini, mengapa pada menu akun SSN ini tidak ada pilihan untuk mendaftar P3K Guru Kemenag. Kemudian jika saya membuat akun SSN lagi untuk daftar P3K Kemenag, ada notifikasi ini sudah terdaftar di SSN. Apakah saya bisa menghapus akunnya? Nah, maka di sini jawabannya ini adalah jika kita itu sudah melakukan pendaftaran ya teman. Nah, di sini jawabannya ini adalah jika pendaftaran sebelumnya ada keterangan formasi umum tidak tersedia dan tidak bisa melanjutkan pendaftaran, sehingga pada saat login kembali untuk pemilihan formasi pelamar umum tidak bisa diakses. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya tidak menyelesaikan pendaftaran hingga resume. Nah, mohon menunggu dibuka kuota formasi di daerahnya jika tahun berikutnya membuka seleksi P3K Guru. Nah, selanjutnya di sini kita bertanya lagi, yaitu bisakah saat ini saya mendaftar P3K teknis atau Kemenag? Kemudian dijawab, selamat datang, apabila peserta sudah pernah melakukan pendaftaran P3K Guru, maka peserta tidak dapat mengikuti seleksi P3K teknis ataupun juga P3K non guru atau juga Kemenag, dikarenakan data tersebut ini sudah terdata sebagai peserta P3K Guru. Namun pada kenyataannya ketika login ke SSN ini adalah asalkan belum resume pendaftaran dan akhir pendaftaran, ini masih bisa melakukan pendaftaran untuk P3K Kemenag maupun juga P3K teknis. Nah, selanjutnya dari paparan di depan tadi dan juga studi kasus yang mungkin banyak sekali teman-teman se-Indonesia mengalaminya, maka di sini saya memunculkan sebuah rekomendasi untuk bisa direnungkan ya. Namun sebelum kita masuk ke rekomendasi, coba kita cek kembali hal ini. Pada video sebelumnya kita pernah membahas yaitu terkait tentang 3 kebijakan pemerintah untuk penuntasan honorer tahun 2023. Ini bukan hanya untuk P1 namun juga P2, P3 dan juga pelamar umum ya dari sekolah negeri. Yang mana di sini arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 ini seperti yang ada pada tampilan. Selanjutnya di sini juga nanti akan menguntungkan untuk teman-teman yang nanti akan melakukan pendaftaran di tahun setelah ini. Khususnya ini nanti akan berdampak positif ya untuk teman-teman guru honorer, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Yang mana di sini telah terjadi kesepakatan yaitu antara BKN, Pan-RB, kemudian Kementerian Kesehatan ya, kemudian Kemdikbudristek serta Kementerian Keuangan. Ini merupakan kabar gembira untuk teman-teman guru honorer yang mana di sini bagi teman-teman yang sebelumnya ini belum mendapatkan formasi, maka nanti akan dituntaskan pada tahun 2023. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini dari teman-teman untuk yang P1 dulu ya. P1 ini ada sekitar masih 65.000, ini nanti belum bisa ditempatkan ya untuk tahun 2022 dan nanti akan dituntaskan tahun 2023. Yang mana di sini untuk menuntaskan ini tentunya juga kita bisa melihat ya, nanti kita bisa positif untuk diangkat dan juga untuk yang 19.000 nanti akan ada solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya untuk seleksi penempatan P3K Guru untuk yang P1 ini tentunya nanti akan dituntaskan ya di tahun 2023. Kalau misalkan kita melihat di sini untuk banyaknya formasi yang dibuka di tahun 2023 itu ada 662.919. Kalau misalkan sisa P1 saja ini hanya 65.000,
maka ini nanti akan sisa banyak sekali dari 662.000 sekian ini teman-teman. Ya mana di sini nanti ini untuk formasi ini adalah diperoleh dari sisa kebutuhan 2022 dan juga potensi formasi yang tidak terserap. Itu ada 510.000 sekian. Guru ASN pensiun 2024 ini ada 69.000 sekian, dan juga kebutuhan tendik serta 174 instansi ini ada 82.000 sekian. Jadi dari total 662.000 sekian ini untuk mengangkat dari P1 ini masih akan sisa banyak sekali. Nanti bisa dialokasikan untuk P2, P3 dan juga pelamar umum. Maka artinya nanti termasuk teman-teman pelamar umum itu nanti juga akan masuk dalam kategori yang sangat aman ya. Nah, dari jumlah sisa formasi P1 yang nantinya akan dibebaskan tahun 2023, kalau misalkan kita melihat untuk pengajuan formasi di tahun 2023 ini nanti masih akan banyak sekali untuk sisanya. Dan berikutnya di sini tentunya teman-teman nanti untuk melakukan pendaftaran ini untuk tahun 2023 ini akan disinkronkan ya dari data Dapodiknya dengan SSC-ASN. Nah, berikutnya termasuk juga dari teman-teman pelamar umum ini nanti bisa akan menikmati ya untuk nanti bisa diangkat di tahun depan. Nah, selanjutnya untuk mendukung dari pengajuan formasi yang sebanyak ini, tentunya dari pusat ini sudah memberikan sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan teman-teman. Yang mana di sini dilakukan upaya untuk pemenuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir ini masih belum maksimal ya. Selanjutnya di tahun 2023 ini diharapkan formasi dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan ASN. Maka dari itu di tahun depan itu Kemdikbudristek itu telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Selanjutnya di sini telah didorong ya untuk Pemda itu melakukan pengajuan formasi 100% sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Kemdikbudristek. Maka dari itu untuk mengunci dari formasi kedepannya itu sudah diberikan yaitu 3 kebijakan. Yaitu jika nanti pada bulan Maret ini dari Pemda tidak mengajukan jumlah formasi sesuai dengan arahan dari Kemdikbudristek, maka nanti pemerintah pusatlah yang akan melengkapi jumlah formasi itu, sehingga nanti nggak akan ada kesempatan lagi untuk daerah itu tidak mengajukan formasi sesuai yang diinginkan. Kemudian telah diatur regulasi yaitu Undang-Undang APBN dan juga Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bahwa anggaran gaji dan juga tunjangan itu melekat pada P3K dan tidak bisa digunakan untuk hal lain ya, termasuk DAU dan gaji P3K itu ditransfer setelah pemerintah daerah itu melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang nantinya diangkat. Kemudian kita cek dari Kementerian Keuangan, ini memang benar bahwa untuk penggajian P3K ini sudah dialokasikan secara terpisah ya, yaitu DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, sehingga dana dari 25,74 triliun ini nggak akan bisa dialihkan untuk penggunaan pendanaan yang lain ya, hanya untuk P3K. Sehingga dari paparan depan tadi, maka di sini sangat direkomendasikan kalau misalkan dari saya pribadi ini merekomendasikan bahwa teman-teman untuk yang sudah melakukan pendaftaran P3K guru, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum atau P4, maka tidak usah mendaftar di P3K teknis ataupun juga P3K Kemenak. Ini kita tinggal menunggu saja untuk formasi P3K guru yang tahun 2023 itu nanti akan dibuka dengan jumlah yang sangat banyak itu ya. Nah, dikarenakan apa? Kalau misalkan kita di sini tidak sabar ya ingin mendaftar P3K teknis atau P3K Kemenak, tentunya nanti untuk akun SSC-ASN kita ini sudah akan terkunci. Maka ketika kita misalkan saya itu mendaftar P3K Kemenak atau P3K teknis, kemudian di tahun 2023 ini kan nanti untuk pelaksanaan seleksinya, kemudian saya nggak lolos. Nah, berikutnya saya nanti ketika pendaftaran P3K guru dengan jumlah formasi yang segitu banyaknya, itu saya tidak akan bisa ikut mendaftar dikarenakan saya sudah memilih formasi teknis atau juga sudah memilih formasi untuk Kemenak ya teman-teman. Jadi sebaiknya di sini kita tetap bersabar saja. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hasna juga ya dari Ketua Forum Guru Honorer Pusat, bahwa teman-teman guru honorer di sini cukup bersiap saja ya, yaitu persiapkan diri Anda untuk perekrutan tahun 2023 untuk P1, P2, P3 ini sudah terkunci datanya. Perbaiki Dapodiknya, jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazahnya. Jangan karena nggak ada jam wali kelas yang lulusan PGSD ini ngajar PJOK atau PAI.
itu tidak bisa lanjut resume ya nantinya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Insya Allah Februari mulai perekrutan. Semoga semua nanti diangkat menjadi ASN ya. Jadi di sini teman-teman terkait tentang hal ini, kalau misalkan kita awalnya P3K guru ingin mendaftar P3K teknis atau mungkin juga kesehatan, kesehatan sudah selesai ya, P3K teknis ataupun juga Kemenak, kalau misalkan kita belum resume kita bisa memilih. Namun kalau misalkan kita nanti sudah resume pada pendaftaran P3K Kemenak ataupun juga teknis, maka nanti untuk mendaftar PKK guru ini kita sudah nggak bisa mendaftar lagi ya. Padahal di sini informasinya sangat banyak. Oke, demikian mungkin bisa menjadi bahan renungan ya untuk kita semuanya. Semoga nanti kita bisa diangkat, kalau nggak tahun ini ya tahun 2023. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.